Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita ketemu ya, walaupun kita ketemunya tidak tatap muka langsung. Nah, kelihatannya ketemu tatap muka ini harus ada definisi baru nih. Ya, pertama saya mengenalkan diri, nama saya Ahmad Sunhaji. Nih, Bapak Ibu, di pasca MPI ini diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu lah, menemani sampai selesai. Makanya sini saya tulis ya, sukses Bapak Ibu dan teman-teman itu menjadi tujuan kami. Jadi mulai hari ini setelah tadi kita sama-sama mengikuti kegiatan pagi. Nah, siang ini kita mulai masuk ke MPI-nya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Magister Manajemen Pendidikan Islam ini. Ini saya mengenalkan seperti apa Magister Manajemen Pendidikan Islam dan seperti apa tahapan yang bisa dilalui Bapak Ibu supaya selesai. Jadi hari ini baru masuk sudah mulai berpikir nanti lulus gitu kira-kira gitu ya. Ya, di MPI itu ada 4 konsentrasi ya. Peminatan, ini peminatannya. Nah, peminatan ini nanti Bapak Ibu diminta untuk menentukan setelah semester ketiga. Kayak mulai sekarang harus dipelajari dulu, harus dipahami dulu, didalami dulu, supaya nanti semester ketiga, kalau sekarang masuknya semester genap, ini semester pertama berarti. Nanti semester ganjil, semester kedua, nah semester genap lagi, semester ketiga, itu sudah mulai boleh mengambil peminatan. Jadi ada peminatan manajemen atau konsentrasi manajemen pendidikan Al-Quran, manajemen pendidikan tinggi, manajemen pendidikan dasar dan menengah, manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, tentunya karena ini peminatan konsentrasi, ada mata kuliah khusus yang mendalami pada konsentrasi tersebut. Terus ada pernah yang bertanya, Pak, kalau saya mau menjadi dosen, apakah harus di manajemen pendidikan tinggi? Bukan. Ya, dimanapun boleh. Ya, tidak harus di manajemen pendidikan tinggi. Ini konsentrasi ini, peminatan ini fokusnya ilmu yang didalami. Jadi kalau misalnya mau jadi dosennya, dosen manajemen pendidikan anak usia dini, ya berarti nanti masuknya di manajemen pendidikan anak usia dini dan seterusnya. Masa studinya, nah kalau di ini aturan dikti ya, tadi sudah disampaikan bahwa masa studi itu maksimal 4 tahun atau 8 semester. Ini maksimal. Minimal 2 tahun atau 4 semester. Jadi Bapak Ibu bisa lulus dari PTIQ tercepat itu nanti setelah 4 semester, ya 2 tahun. Nah, paling lambat itu 8 semester, ya atau 4 tahun. Setelah ini, nah tadi disampaikan di pagi hari, ya mau tidak mau harus hilang dari peredaran. Ya, secara sistem dari PD Dikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi secara nasional, untuk S2 kalau sudah 8 semester otomatis tidak bisa diikutkan untuk ujian akhir. Ya. Nah, ada 17 mata kuliah. 17
17 mata kuliah ini selama 2 tahun atau 4 semester tersebut. Ditambah tesis. Nah, dari sekarang, karena aturan sekarang cukup ketat, Bapak Ibu. Ya, cukup ketat, termasuk penulisan nama. Ini nanti semuanya akan terintegrasi. Jadi mulai sekarang tolong dicek di ijazah atau nama di KTP. Jadi nama lengkap itu harus sama antara KTP dan ijazah. Kalau dari sekarang namanya ada yang berbeda walaupun hanya berbeda titik, nah saran saya segera diurus mana yang mau dipakai karena nanti ke depannya itu ijazah kan sekarang sudah ada PIN, penomoran ijazah nasional itu semua akan terintegrasi. Jadi silahkan dicek masing-masing. Kembali nih 17 mata kuliah tuh ya. Nah, nih mata kuliahnya yang 17 itu. Jadi 17 mata kuliah itu ini semua wajib ini. Ada ulumul Quran, sejarah pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam. Nah, ini nanti di semester ganjil. Berarti untuk yang semester genap, walaupun baru masuk sekarang, semester 1 ini, nah itu belum dapat ini. Ya, belum dapat mata kuliah ini. Baru dapat langsung mata kuliah yang nah ini nanti. Tapi tidak semua, tidak 7-7-nya ini ya. Paling 3 mata kuliah. Nah, ini ada filsafat ilmu, tafsir pendidikan, pengelolaan pendidikan, Islam dan seterusnya. Ini yang semua mata kuliah umum pasca sarjana. Yang di MPI ya. Ini mata kuliah umum pasca sarjana untuk yang MPI. Kalau tadi mata kuliah institut. Nah, ini mata kuliah keahlian yang tadi mengambil peminatan di manajemen pendidikan Islam anak usia dini. Ini ada pengembangan kurikulum dan pembelajaran anak usia dini, pendidikan agama anak usia dini, psikologi perkembangan anak usia dini, dan pengembangan alat peraga anak usia dini. Ini untuk yang peminatan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Ada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, ada evaluasi pembelajaran dan psikologi belajar. Ini juga dari dasar menengah, ya dari SD sampai SMA. Yang peminatan manajemen pendidikan tinggi itu ada sama pengelolaan kependidikan tinggi Islam, sistem informasi manajemen pendidikan tinggi, kebijakan dan komparasi pendidikan tinggi, manajemen pengembangan karya ilmiah. Ini karena di pendidikan tinggi itu pengembangan karya ilmiah menjadi penting juga. Ini yang mata kuliah keahlian program studi peminatan manajemen pendidikan Al-Quran. Pengembangan pengajaran Al-Quran, ada tahsinul qiraat, ada pengelolaan kelembagaan pendidikan Al-Quran, psikologi pembelajaran Al-Quran. Nah, tapi semua ini mulai dari nanti di semester ketiga dan di semester keempat. Nah, jadi makanya milihnya di semester 3 karena di situ sudah mulai ada minatan, fokus minatan. Mau nggak? Mau. Ya. Yang legend nggak tahu. Program ini program untuk penyelesaian tesis, ya. Program penyelesaian tesis nih. Jadi kami berkomitmen untuk membantu Bapak Ibu. Nah, cara membantunya, mendampinginya ada beberapa tahap. Ya, tahap pertama mulai menginjak semester ketiga, jadi kuliah dulu 1 tahun,
setelah kuliah 1 tahun, nanti semester berikutnya, berarti semester ketiga, nanti boleh mengajukan judul. Judulnya boleh diskusi dengan dosen siapapun. Ya, termasuk dosen yang ada di rumah. Nggak harus dosen yang di kampus. Ya, jadi dosen siapapun boleh. Nanti diajukan judul itu, dibuat cover gitu, dibuat cover, terus outline-nya seperti apa. Nah, disertakan daftar pustakanya minimal 40 pustaka untuk kompre. Ya, untuk kompre ini nanti ada minimal Bapak Ibu mengusulkan 40 pustaka yang akan dikaji. Nanti kemudian dikirim, karena sekarang kita kuliahnya masih online, nanti dikirim via email. Emailnya nanti saya kasih, nggak harus sekarang ya, nanti pas semester 3 biasanya nanti saya kasih. Supaya pas semester 3 nanti bisa langsung gitu. Kirim via email, nanti ada soal mengerjakan kompre tulis. Setelah kompre tulis, baru kompre lisan. Nah, kompre lisan ini tujuannya mendalami supaya apa yang Bapak Ibu mau kaji, nah itu bisa fokus. Jadi memang semakin kita membimbing agar cara berpikirnya itu lebih fokus. Nah, setelah kompre, nah nanti mulai menyusun proposal. Kemudian diajukan untuk seminar proposal. Nah, di seminar proposal inilah Bapak Ibu menyampaikan semua yang ingin digali, data-datanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam tesis ini. Ya, nanti kalau sudah seminar proposal selesai, nah, baru nanti misalnya ada perbaikan diperbaiki. Kalau nggak ada perbaikan, otomatis sudah dapat dosen pembimbing. Nah, begitu sudah dapat dosen pembimbing, bimbingan. Di MPI ini untuk menulis tesis cukup 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, bab 1, bab 2, bab 3 kalau sudah selesai, minta tanda tangan dosen pembimbing untuk maju ke ujian progres. Progres 1. Progres 1 itu yang uji selain pembimbing. Nah, supaya ada cara berpikir yang lain. Nah, apa yang diuji pada saat progres 1? Yang diuji pada saat progres 1 itu, 1, kesesuaian tulisan. Ya, tulisannya sesuai enggak dengan buku panduan. Di pasca sarjana ada buku panduan. Bapak Ibu nanti perlu punya itu buku panduan. Bukunya tipis, nanti perlu hubungan komunikasi dengan TO ya, supaya punya buku panduan menulis. Yang kedua, tentang pemahaman terhadap isi. Nah, itu sekitar ujian progres 1 ya. Setelah seminar proposal, ujian progres 1. Nah, ujian progres 1 selesai, nanti Bapak Ibu nulis lagi bab 4 dan bab 5. Setelah bab 4, bab 5, ujian lagi progres 2, sama. Nah, setelah progres 1 dan progres 2 oke, baru ujian tesis. Ujian tesis selesai, nah Bapak Ibu diumumkan ada yudisium berapa IPK-nya. Mungkin IPK-nya 3,8 misalnya. Wah, ada yang 3,9, luar biasa ya. Nah, itu udah selesai itu lulus. Jadi kita kuliahnya cuma sebentar. Tadi bicara dari depan sampai sekarang udah selesai kuliahnya. Ya, ini dosen-dosen pengampu mata kuliah. Yang ada di MPI ada beberapa dosen yang lain yang belum tertulis. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Darussude, ada Profesor Khotibul Umam. Nah, ini semuanya yang akan mendampingi Bapak Ibu belajar selama 2 tahun, selama 4 semester. Ya. Ini dosen pengampu mata kuliahnya.
Nah, model perkuliahan tatap muka secara daring, dalam jaringan online. Ini masih ya, 16 kali pertemuan. Dan 16 kali pertemuan itu daring terus. Bapak Ibu diharuskan membuka video. Ya, supaya nanti kelihatan ini hari ini ada yang tidak membuka videonya, ya nggak apa-apa nanti ya. Ini ada yang foto, hanya foto diem saja gitu. Nanti kalau pas perkuliahan nggak boleh. Nah, kalau sampai itu, tapi punya hak boleh masuk ya, hak masuk itu minimal 70%. Minimal masuk. Ini kayak ini Muhammad Abdul siapa ini? Abdul Qadir atau siapa ini foto terus nanti nggak boleh begini, ini nggak boleh. Minimal hadir 12, minimal hadir. Jadi 12 ini yang nanti ada videonya semua. Kalau yang nggak ada videonya bisa dianggap tidak masuk. Dan mengikuti seluruh materi serta jam kuliah. Nanti kelasnya, ketua kelasnya juga nyatet, dari TU juga ada, kita punya data-data itu, dosennya juga mencatat. Setiap mahasiswa harus memiliki nilai ya untuk semua semester yang diikuti. Harus punya nilai nanti. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya nggak punya nilai, ngulang, dan sistemnya di pasca MPI-PTIG ini, termasuk di prodi yang lain, itu sistemnya mata kuliah kita paket ya, paket, tidak memilih. Sehingga kalau misalnya semester sekarang misalnya ada yang tidak dapat nilai, nah itu ngulangnya nggak bisa semester besok, harus nunggu lagi semester ganjil. Gitu. Jadi modelnya seperti itu. Mata kuliah yang hanya ada di semester ganjil, ya nanti kalau misalnya nggak dapat nilai, ngulangnya di semester ganjil juga. Mata kuliah yang di semester genap, ngulangnya di semester genap juga. Nah, kemudian nanti di perkuliahan itu kan ada nama beginian, nanti menulis nama asli dan lengkap. Itu Bapak Ibu gambaran tentang perkuliahan kita. Nah, hari ini silakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, kita diskusi mumpung ketemu di awal. Silakan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Jadi mulai kuliah, nah mulai kuliah berarti pekan depan ya. Pekan depan mulai kuliahan. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Baik. Ya, silakan Pak Rian. Ya, kan kata Bapak tadi fokusnya itu bisa di semester 3 ya, baru bisa milih fokusnya gimana Pak ya? Ya. Nah, tapi pas di awal pendaftaran itu kita sudah suruh pilih apa? Fokusnya di mana gitu. Nanti kalau misalnya ada perubahan itu bisa dirubah, Pak? Atau ya, gimana? Nanti yang akan menjadi pertimbangan untuk langsung masuk di kelas itu di semester 3-nya. Semester 3. Ada lagi? Jadi tidak jadi masalah Pak ya, walaupun kita lagi itu nyatetnya misalkan pendidikan